Oh, nggak jadi oh anakku nggak jadi oh oke. Aman berarti.
Selamat sore semuanya di Jember, di Semarang. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Selamat sore, sore berkah dalam. Kak Dalem. Nah, Selamat sore, Bu Mor. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Mur. Selamat sore Pak Timo. tentu kita Selamat sore Bu Ika. Selamat sore Romo. Selamat sore. Selamat sore Romo dan teman-teman. Apakah kita bisa mulai? Silahkan untuk MC. Sudah pukul 17.33. Silahkan memulai. Siap, Ibu. Selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Halo. Ya, selamat sore, Bapak Ibu Romo, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Imelda dari Presidium BMGG Wonoharjo, Presidium dari Komisi Pohon Sukacita Yogyakarta. Pada sore hari ini, mari kita mulai acara kita. Kita mulai dengan doa. Akan saya pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, terima kasih buat sore hari ini. Kami akan belajar bersama. Bukalah pintu hati kami supaya kami bisa lebih memahami tujuan Widyu Maria dan bertumbuh dalam semangat kesetiaan dalam pelayanan bersama dengan Bunda Maria. Lindungilah kami ya Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya, Ibu Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami. Amin. Sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan sepatah kata dari Senatus. Silakan Ibu. Ika.
Silakan Bu Ika mungkin. Baik, selamat sore Romo dan saudara-saudari legioner. Terima kasih atas kehadirannya di ruang Zoom ini. Jadi ini adalah pertemuan kedua kita. Pertemuan kedua kita akan bersama-sama mempelajari bab 2 tentang tujuan Legio Maria yang nanti akan dibawakan oleh pemimpin rohani Senatus, Romo Gregorius Pasi SMM. Dan juga kita akan dibantu oleh teman-teman kami sebagai MC tadi dari Yogyakarta dan juga dari Komisium Yogyakarta. Bu Sri, terima kasih atas kesediaannya. Kemudian ada beberapa hal. Pertama bahwa mempelajari buku pegangan ini kita lakukan selalu minggu kedua dalam bulan. Jadi mohon teman-teman bisa disampaikan ke presidium, ke dewan-dewan masing-masing, supaya kita bisa menjadwalkan, karena ini akan berlangsung sampai 10 bulan. Jadi ini adalah bulan kedua, kita akan bersama-sama belajar begitu. Minggu kedua, pukul 17.30 WIB sampai 18 sampai 19 WIB. Kemudian juga mempelajari buku pegangan ini adalah salah satu rekomendasi kita. Jadi ini adalah berasal dari bawah. Karena itu kami mohon dukungannya dari teman-teman di Dewan, juga bisa menyampaikan ke presidium masing-masing. Baik, terima kasih. Itu dua patah kata dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dalam ruang Zoom ini. Waktu kami kembalikan. Terima kasih juga kepada Romo Goris yang sudah bersedia untuk bersama kami belajar bersama-sama tentang buku pegangan bab 2. Terima kasih sekali lagi untuk Romo dan saudara-saudari legioner. Waktu kami serahkan kembali kepada MC. Ave Maria. Ave Maria Ave, Bu. Maria Ave. Ya, terima kasih Ibu untuk sambutannya. Saya perkenalkan juga untuk moderator kami dari Ketua Komisium Sukacita Yogyakarta, Ibu Sri. Untuk acara selanjutnya adalah pembahasan materi. Kami persilakan kepada Romo Goris. Silakan. Terima kasih MC yang sudah memperkenalkan diri saya. Selamat sore para legioner yang terkasih. Sore. Sore. Selamat sore. Ave Maria. Selamat Ya, sore. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Sore hari ini kita akan belajar seri webinar yang kedua bulan Maret dengan tema tujuan Legio Maria. Nanti Romo Goris yang akan memberikan materi. Saya perkenalkan dulu. Romo Goris, nama lengkapnya adalah Romo Gregorius Pasi SMM, seorang Montfortan. Beliau doktor teologi dari STFT Widya Sasana dan sejak tahun 2012 sampai sekarang mengajar teologi di STFT Widya Sasana. Kemudian sejak 2018 sampai sekarang menjadi Direktur Pusat Spiritualitas Marial Montfortan Indonesia. Dan sejak 2023 beliau sampai sekarang menjadi pemimpin rohani Senatus Sinar Bunda Karmel Malang. Pada sore hari ini untuk materi itu akan sampai pada pukul 18.40. Nanti selain penyampaian Romo Goris untuk materinya, kemudian nanti pukul 18.40 sampai 18.55 kita akan tanya jawab bersama Romo. Silakan Romo untuk memulai paparan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri ya.
Saudara-saudari para legioner yang terkasih, selamat sore. Selamat jumpa di ruang mempelajari buku pegangan di bawah asuhan Senatus Sinar Bunda Karmel Malang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita sore ini belajar bersama. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berada di sesi yang kedua dari kegiatan mempelajari buku pegangan Legio Maria. Bulan lalu, sesi pertama, kita mempelajari tentang bab 1 buku pegangan dengan tema nama dan asal. Pada hari ini, kita akan mempelajari bab kedua dari buku tersebut dengan tema tujuan Legio Maria. Pada buku pegangan Legio Maria edisi Indonesia 2021, bagian tersebut dapat saudara-saudari temukan pada halaman 12. Kalau saudara-saudari memiliki bukunya, silakan membuka halaman tersebut. Bab ini tidak panjang, hanya terdiri dari 3 paragraf yang mengisi 1 halaman saja. Tapi sebetulnya kalau membahasnya memang butuh waktu yang lama, saya kira, kalau mau dibahas secara tuntas. Tapi pada sore ini kita membahas sekilas saja mungkin, sejauh bisa kita tafsir, kita maknai, kita diskusikan bersama. Kita lihat paragraf pertama, bunyinya demikian. Lihat di buku kalian. Tujuan Legio Maria adalah kemuliaan Allah. Melalui kekudusan para anggotanya yang dikembangkan dengan doa dan kerjasama aktif di bawah bimbingan gereja dalam karya Maria dan gereja untuk meremukkan kepala ular. Menurut saya, paragraf ini bukan hanya ngomong tentang tujuan Legio Maria, tapi juga ngomong tentang visi dan misi dari Legio Maria. Karena itu kendati bab 2 ini berjudul Tujuan Legio Maria, percakapan kita pada sore ini tidak hanya terkait dengan tujuan, tetapi juga terkait dengan visi dan misi Legio Maria. Mari kita lihat yang pertama, tujuan Legio Maria. Kira-kira apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan frase tujuan Legio Maria yang menjadi judul bab kedua ini? Kalau kita ditanyai, apa tujuan Legio Maria? Kira-kira apa jawaban kita? Sebelum membaca buku ini misalnya. Apa yang ada di kepala kita kalau kita ditanyai, apa tujuan Legio Maria? Memuliakan Dalam Tuhan. Maria. Memuliakan Tuhan. Yaitu jawaban dari buku. Ya. Dalam banyak kesempatan memberikan ceramah tentang Legio Maria, saya mengajukan pertanyaan tersebut. Jawaban para legioner tidak seragam. Misalnya, melayani, tujuan Legio Maria merasul. Ada yang mengatakan tujuan Legio Maria mewartakan kerajaan Allah. Mengajak orang ke gereja. Mendekatkan diri pada Tuhan. Mengunjungi orang sakit dan seterusnya. Seringkali itu dikemukakan sebagai tujuan. Jarang sekali orang menjawab dengan menyebut apa yang tertulis dalam buku pegangan bab 2 ini, yaitu kemuliaan Allah. Artinya,
jawaban ini, yaitu kemuliaan Allah, tidak familiar atau tidak akrab dengan kita. Ya, tidak banyak yang tahu bahwa tujuan Legio Maria adalah kemuliaan Allah. Mengapa demikian? Mungkin karena bagian ini belum sungguh kita pelajari. Artinya, kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan Allah. Karena tidak mengerti, maka jawaban itu tidak ada di pikiran kita, tidak ada di hati kita. Sehingga tidak menjadi jawaban pertama atau jawaban favorit kalau kita ditanyai apa yang menjadi tujuan Legio Maria. Dengan kata lain, kita tidak terlalu percaya diri untuk mengatakan bahwa tujuan Legio Maria adalah kemuliaan Allah. Ada kemungkinan lain, yaitu mungkin karena kita tidak paham apa yang dimaksudkan dengan kata tujuan itu sendiri pada judul buku ini, judul bab 2 buku ini. Nah, untuk dapat mengerti dengan baik apa yang menjadi tujuan Legio Maria, yaitu kemuliaan Allah, mari kita terlebih dahulu memahami arti kata tujuan itu sendiri. Nah, tujuan Legio Maria itu merupakan alasan keberadaan Legio Maria, yaitu kemuliaan Allah. Tujuan Legio Maria merupakan alasan keberadaan Legio Maria, alasan mengapa Legio Maria ada. Jadi yang disebut tujuan itu adalah alasan mengapa kita ada sebagai legioner saat ini. Maka terkait dengan alasan mengapa Legio Maria ada. Banyak orang berasumsi secara keliru, beranggapan bahwa Legio Maria ada hanya untuk merasul. Meskipun merasul itu adalah aktivitas penting dari keberadaan Legio Maria dalam gereja, namun sore ini kita diajak untuk menggali lebih dalam dan menemukan alasan sebenarnya dari keberadaan Legio Maria. Buku pegangan Legio Maria menyatakan bahwa tujuan Legio Maria adalah kemuliaan Allah. Nah, kalau tujuan Legio Maria adalah kemuliaan Allah, maka alasan Legio Maria ada adalah itu, yaitu kemuliaan Allah itu, bukan yang lain. Nah, tujuan biasanya menjawab pertanyaan, mengapa ada? Maka tujuan Legio Maria menjawab pertanyaan, mengapa Legio Maria ada? Pertanyaan apa tujuan Legio Maria identik atau sama dengan pertanyaan mengapa Legio Maria ada? Tujuan Legio Maria menjelaskan mengapa Legio Maria itu penting dan mengapa Legio Maria itu bermakna. Nah, kemuliaan Allah membuat Legio Maria itu penting dan membuatnya bermakna. Pernyataan tujuan Legio Maria, yaitu kemuliaan Allah, menjelaskan mengapa Legio Maria melakukan apa yang dilakukannya. Yaitu nanti kita sebut doa dan kerasulan. Nah, saudara-saudari, tujuan itu seperti bintang penunjuk di cakrawala. Tanpa tujuan, Legio Maria kehilangan arah dan fokus. Tidak akan tetap berada di jalurnya. Kalau tidak melihat tujuan Legio Maria, yaitu kemuliaan Allah, kita bisa keluar jalur, kehilangan arah, tersesat, salah jalan. Dengan kata lain, tujuan membimbing kita. Karena itu pada kesempatan mempelajari buku pegangan ini, mari kita memandang tujuan itu. Dan idealnya sebelum
menjalankan tugas kerasulan Legio Maria dan mengorganisir Legio Maria, kita mesti sadar akan apa yang menjadi tujuan dari keberadaan Legio Maria itu sendiri. Sebagai bintang penunjuk di cakrawala, tujuan itu selamanya dikejar, tetapi tidak pernah digapai secara penuh. Jadi tujuan itu membuat kita bergerak terus, membuat kita terus-menerus bergiat dan bersemangat, membuat kita dinamis, ya, membuat kita berkata, sekali legioner, tetap legioner, karena tujuan itu masih ada di depan. Tidak pernah dapat kita rangkul seluruhnya. Itu yang disebut tujuan. Maka tujuan itu tidak pernah membuat kita berhenti. Karena dia terus menggantung. Nah, kemuliaan Allah itu seperti bintang di cakrawala. Dan kita mengejarnya. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan Allah? Setelah kita paham apa yang dimaksudkan dengan kata tujuan di buku pegangan. Jadi sekali lagi kata tujuan itu tadi boleh diibaratkan seperti bintang di cakrawala yang menunjukkan arah dan yang kita kejar. Dan yang membuat kita ada. Nah, pada buku pegangan Legio Maria bab 2, paragraf pertama, halaman 12, tertulis demikian. Tujuan Legio Maria adalah kemuliaan Allah. Lantas kita bertanya, apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan Allah? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu saya sampaikan beberapa hal berikut. Pertama, tujuan Legio Maria ini sama dengan tujuan dari setiap karya kerasulan. Hal ini dapat disimak misalnya pada dokumen Konsili Vatikan II, yaitu dekrit tentang kerasulan awam nomor 1, bunyinya begini. Gereja diciptakan untuk menyebarluaskan kerajaan Kristus di mana-mana demi kemuliaan Allah. Nah, segala upaya dalam rangka menyebarluaskan kerajaan Kristus itu merupakan kerasulan. Maka, alasan keberadaan kerasulan atau kelompok-kelompok kerasulan adalah demi kemuliaan Allah. Itu berarti dengan mengambil tujuan yang sama, maka Legio Maria memahami diri sebagai salah satu kelompok kerasulan. Istimewanya sebagai salah satu kelompok kerasulan abam. Karena tujuannya sama dengan tujuan dari semua kegiatan kerasulan. Kedua, tujuan Legio Maria ini sama dengan tujuan penciptaan dunia. Hal itu dapat disimak ya pada Katekismus Gereja Katolik nomor 26, bunyinya begini. Dunia diciptakan demi kemuliaan Allah. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Apa itu? Nah, kemuliaan Allah dapat dipahami sebagai pancaran keagungan ilahi. Kemuliaan Allah itu adalah cahaya dari keberadaan Allah sendiri yang sungguh tak terlukiskan, yang mencakup kasih, kebenaran, dan kekudusannya. Jadi kemuliaan itu pancaran dari keberadaan Allah. Nah, kemuliaan Allah itu ditemukan pada apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah lakukan menyatakan kemuliaannya. Penciptaan menyatakan kemuliaan Allah. Dunia diciptakan demi kemuliaan Allah. Dan puncak dari pernyataan kemuliaan Allah itu terjadi dalam diri Yesus Kristus. Terutama melalui misteri Paskah, yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Nah, kemuliaan Allah itu terpancar melalui ciptaan. Terpancar melalui semesta. Bahkan
seluruh ciptaan memberikan kemuliaan kepada Allah dengan keberadaan mereka. Ciptaan bukan menambah kemuliaan, tetapi mengkomunikasikan atau mencerminkan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu juga terpancar melalui gereja. Kita orang beriman dipanggil untuk memantulkan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, kemuliaan Allah ditemukan dalam apa yang kita lakukan. Merasul menjadi bagian dari kegiatan memancarkan kemuliaan Allah. Lalu kemudian kemuliaan Allah diakui dan dipuji secara khusus dalam liturgi, terutama dalam Gloria. Nah, kemuliaan Allah itu merupakan tujuan hidup manusia. Manusia diciptakan untuk mengenal, memuji, dan mengambil bagian dalam kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dikatakan sebagai manusia yang hidup sepenuhnya. Hidup sepenuhnya artinya hidup sesuai dengan rencana Allah dan mencerminkan kebaikannya. Hidup sesuai dengan visi Allah. Menjadi seperti yang Allah kehendaki atau seperti yang Allah mau. Ketika hidup manusia menjadi saksi dari kebaikan Allah. Mari kita melihat, merefleksikan dua poin pokok terkait dengan itu. Jadi, yang disebut dengan tujuan atau tujuan Legio Maria adalah alasan Legio Maria ada. Alasannya adalah kemuliaan Allah. Artinya, satu, manusia, yaitu mengambil bagian dalam kemuliaan Allah. Kalau Legio Maria menjadikan kemuliaan Allah sebagai tujuannya, maka sebetulnya Legio Maria sedang mengarahkan kita, para legioner, ke tujuan hidup manusia, yaitu kemuliaan Allah. Itu yang harus diingat pertama. Legioner mengarahkan pandangan kita, Legio Maria mengarahkan pandangan kita sebagai legioner ke arah kemuliaan Allah. Hanya gini, saking fokusnya kita dengan tugas kerasulan dan doa, kita lupa memandang tujuan itu, yaitu kemuliaan Allah. Kita merengut, marah, kecewa, dan seterusnya dalam menjalankan tugas atau dalam koordinasi, karena mungkin kita tidak lagi memandang ketujuan Legio Maria itu. Kita perlu dalam situasi-situasi tertentu, saat kita kecewa, saat kita gagal, kita perlu memandang kembali tujuan Legio Maria, yaitu kemuliaan Allah. Seperti yang sudah saya katakan, kemuliaan Allah itu kayak bintang penunjuk di cakrawala. Selama di dunia ini kita mengejarnya, mengejar kemuliaan itu. Namun kita tidak pernah akan menggapainya secara penuh. Kita baru menggapainya, baru berada di dalamnya, baru diperkenankan memasukinya setelah kita check out dari bumi ini dan bersua dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Itulah kiranya yang dimaksudkan dengan semboyan, sekali legioner, tetap legioner sampai mati. Karena kita memandang ketujuan itu, kekemuliaan itu sepanjang hidup kita. Dan kita bergerak ke arah sana. Dan kita perlu sadar, Maria sudah sampai di sana. Sudah sampai di tujuan itu. Dia telah diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan badan. Maria sudah sampai
di tujuan itu. Maka, memandang tujuan Legio Maria berarti juga memandang Maria. Memandang Maria berarti juga memandang ke arah tujuan itu. Jadi kalau kita memandang Maria, mestinya pandangan kita juga bergerak ke arah kemuliaan Allah. Karena Maria sudah sampai di sana. Dengan memandang ke arah Maria, kita lalu menjadi bersemangat. Penuh harapan. Harapan bahwa suatu saat kita para legioner akan berada di sana. Jadi tujuan ini memberikan antusiasme, memberikan semangat. Pun ketika kita menghadapi kesulitan, kemuliaan Allah itu memberikan gairah, optimisme, harapan. Hal itu perlu terutama ketika kita berada dalam kesulitan, tantangan, krisis. Juga terkait dengan kerasulan Legio Maria. Ketika kita mampu menatap kemuliaan Allah sebagai tujuan, kita lalu bisa berkata, penderitaan ini akan berlalu. Kesedihan ini akan berlalu. Air mata ini akan kering. Luka ini akan sembuh, dan seterusnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Dengan Legio Maria, kita hendak memancarkan kemuliaan Allah itu. Kita tidak menambahnya. Tidak menambah kemuliaan itu. Tetapi cukup memancarkannya. Dalam Injil Matius bab 17 ayat 1-9 dikisahkan peristiwa Yesus berubah-ubah di hadapan ketiga murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa itu terjadi di gunung yang tinggi. Peristiwa itu terjadi sebelum Yesus pergi ke Yerusalem. Kalau kita ada di atas bukit, kita bisa melihat rute yang sudah kita lewati, yang membawa kita di atas. Dan dari atas juga kita bisa melihat rute dan jalur yang bakal kita lalui selanjutnya. Itu yang terjadi dengan Yesus. Pada saat dia membawa ketiga murid itu naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dari atas bukit yang tinggi itu, Yesus tidak hanya melihat karya pelayanan yang sudah dia lewati, tetapi juga memandang ke depan ke peristiwa selanjutnya yang bakal dihadapinya, yaitu penderitaan dan wafatnya di kayu salib. Namun dikisahkan, dari kisah itu kita dapat menyimpulkan, merefleksikan bahwa tatapan Yesus dari atas gunung yang tinggi ke arah Yerusalem, ke peristiwa penyaliban dan kematiannya, tatapannya tembus ke apa yang bakal terjadi setelah penderitaan dan kematiannya. Pandangannya menembus kedua realitas itu. Ia mampu memandang kemuliaan kebangkitan yang ada di seberang sana. Kemuliaan setelah penderitaan dan kematiannya. Nah, pandangan akan kemuliaan kebangkitan inilah yang membuat Yesus berubah-ubah. Pakaiannya menjadi putih, berkilau seperti cahaya. Di depan para murid, Yesus memancarkan sinar kemuliaan kebangkitannya. Saudara-saudari, pandangan mata kita yang terarah kepada tujuan Legio Maria, yaitu kemuliaan Allah itu, membuat hidup kita ikut memancarkan kemuliaan Allah itu. Seperti cahaya dari bintang di cakrawala yang kita pandang. Cahaya itu menyinari kita, dan kita kemudian memantulkan cahaya itu kepada sesama. Pandangan akan sinar kemuliaan itu
memberikan kekuatan dan semangat kepada Yesus untuk turun, meneruskan perjalanannya, meskipun ia tahu penderitaan dan salib menanti. Namun, ia tidak berhenti, tidak mundur, tidak mengubah arah. Ia maju terus. Agak beda dengan kita. Ketika kita berhadapan dengan tantangan, kesulitan, seringkali kita memilih mundur dari perwira. Atau memilih turun dari status sebagai anggota aktif ke anggota auxiliar. Ketika kita menaruh tujuan Legio Maria, yaitu kemuliaan Allah, di pandangan pertama kita, maka kita bakalan berani mengambil risiko. Berani berkorban. Berani menjadi perwira. Siap menerima tugas yang berat dan tidak mengenakan. Ingat Maria ketika menerima kabar dari malaikat Tuhan. Dan tidak mudah untuk mengatakan ya. Karena ada risikonya. Dia mengandung Yesus dari Roh Kudus, bukan dari tunangannya Yusuf. Dan dia bisa dituduh berzina. Dan hukumannya adalah hukuman rajam. Hukuman mati. Tapi dia berani. Karena dia memandang Allah yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih setia. Dan itulah kemuliaan Allah itu. Pancaran kebaikan, pancaran kasih setia, pancaran kemurahan, pancaran kesetiaan, pancaran keberadaan Allah yang baik dan dapat diandalkan, itulah kemuliaan. Pancaran itu menyinari Maria, membuat dia berani untuk menerima misi dan menjalankan perannya sebagai ibu Yesus. Saudara-saudari, pandangan akan kemuliaan Allah membuat kita mampu memancarkan sinar kemuliaan Allah dalam hidup dan doa. Dalam hidup doa dan kerjasama aktif dalam karya kerasulan. Itu yang pertama, perihal tujuan. Lalu yang kedua, perihal visi Legio Maria. Apa itu visi Legio Maria? Apa yang dimaksudkan dengan visi? Mari kita kembali ke teks. Buku pegangan halaman 12, paragraf pertama, baris pertama. Bunyinya, tujuan Legio Maria adalah kemuliaan Allah melalui kekudusan para anggotanya. Saya menyebut frase melalui kekudusan para anggotanya sebagai visi Legio Maria. Apa yang saya maksudkan dengan visi di sini? Visi itu memproyeksikan tujuan yang diinginkan. Kalau tujuan Legio Maria adalah kemuliaan Allah, maka visinya adalah kekudusan para anggotanya, maka kekudusan itu memancarkan kemuliaan Allah itu. Visi itu menjawab pertanyaan, mau jadi apa kita sehubungan dengan tujuan keberadaan kita? Mau jadi apa para legioner sehubungan dengan tujuan Legio Maria, yaitu kemuliaan Allah tadi? Kalau tujuan Legio Maria adalah kemuliaan Allah, maka visi adalah kita mau menjadi apa dalam rangka kemuliaan Allah itu? Jawabannya, kita mau menjadi kudus. Nah, dalam rangka kemuliaan Allah, kita menjadi kudus. Tujuan itu tadi saya katakan bagaikan bintang di cakrawala yang selamanya kita kejar dan tak pernah menggapainya secara penuh di bumi ini. Visi itu bagaikan bukit atau gunung yang perlu kita daki. Kalau visi Legio Maria menjadi kudus, maka kekudusan itu adalah sebuah pendakian. Kita menapakinya hari demi hari, menuju ke puncak. Semakin ke puncak,
semakin, dan semakin menjadi kudus. Nah sekarang kita perlu memperjelas lagi, apa sebetulnya kekudusan itu? Nah kekudusan berarti pertama, dipisahkan dan dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Apa artinya dikhususkan untuk Allah? Artinya, melepaskan diri dari dosa dan gaya hidup duniawi untuk sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam Roma bab 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita membaktikan diri kepada Yesus dalam pembaptisan. Dan dengan itu, kita mengkhususkan atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan itu berarti melepaskan diri dari dosa dan gaya hidup duniawi. Kekudusan yang kedua, kekudusan berarti hidup dalam persekutuan dengan Allah dan sesama. Allah itu adalah kasih dan manusia diciptakan secitra dengan Allah, maka manusia juga adalah kasih. Tetapi kasih pada manusia perlu disempurnakan dengan kasih yang ada pada Allah. Itulah sebabnya perintah utama adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu arti yang kedua. Arti yang ketiga, kekudusan berarti hidup serupa dengan Kristus. Dalam Roma bab 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Dalam Filipi bab 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Dalam Galatia 2 ayat 30, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu arti yang ketiga dari kekudusan. Jadi arti yang pertama tadi, kekudusan berarti dikhususkan untuk Tuhan. Melepaskan diri dari dosa, dari gaya hidup duniawi, untuk sepenuhnya mempersembahkan diri kepada Tuhan. Lalu kekudusan juga berarti hidup dalam persekutuan kasih dengan Allah dan sesama. Dan yang ketiga, kekudusan berarti serupa dengan Kristus. Nah, kekudusan ini merupakan panggilan umum. Setiap orang, setiap umat beriman dipanggil untuk menjadi kudus. Panggilan ini berakar pada perintah Yesus sendiri. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Dalam Matius bab 5 ayat 48. Dan kekudusan itu anugerah Allah. Kekudusan adalah rahmat atau anugerah Allah. Bukan sekadar hasil usaha manusia semata. Manusia
tidak dapat menguduskan dirinya sendiri. Pengudusan itu merupakan karya Roh Kudus. Roh Kudus itu memurnikan dan mempersatukan kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Meskipun manusia tidak dapat menguduskan dirinya sendiri, namun manusia diundang untuk bekerja sama dengan rahmat Allah. Allah memanggil manusia untuk menjadi kudus dan merahmati manusia untuk itu. Manusia berperan aktif untuk menanggapi panggilan itu. Tanggapan atas panggilan itu dimungkinkan karena adanya rahmat Allah. Dalam pembaptisan, kita mengalami yang disebut pengudusan dasar. Pembaptisan menghasilkan kekudusan dasar atau kekudusan ontologis, yaitu perubahan hakiki pada manusia. Nah, kekudusan ini didasarkan pada penyatuan kita dengan Kristus yang memang kudus. Melalui pembaptisan, dosa-dosa kita dihapus, dan kita diberi rahmat pengudusan. Inilah dasar pengudusan. Melalui pembaptisan, kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Artinya, kita dipersatukan dengan misteri kematian dan kebangkitan Kristus. Hal ini yang mengubah status kita menjadi ciptaan baru, yang dipanggil untuk hidup dalam kemurnian dan menjauhi dosa. Dan itulah inti dari kekudusan. Pembaptisan adalah awal dari panggilan hidup Kristiani untuk menjadi kudus. Dalam pembaptisan, pada kita ditanamkan benih kehidupan ilahi, dan kita dimampukan untuk hidup kudus dan memwartakan Injil. Pembaptisan menjadikan kita anak-anak Allah dan anggota gereja, anggota tubuh Kristus. Dengan begitu, kita bersatu dengan Kristus sebagai kepala dan menjadi milik Kristus. Kita yang dibaptis diundang untuk hidup suci, mengambil bagian dalam tugas imamat, tugas kenabian, dan tugas Kristus sebagai Raja. Melalui pembaptisan, Roh Kudus berdiam dalam diri kita dan menjadikan kita bait kudus. Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita untuk hidup kudus. Apa yang dapat kita refleksikan? Mau jadi apa para legioner sehubungan dengan kemuliaan Allah? Jawabannya, mau menjadi kudus. Kekudusan itulah yang kekudusan itulah yang menjadi visi Legio Maria. Kekudusan berarti hidup sebagaimana Allah kehendaki. Itu berarti melepaskan diri dari dosa, hidup dalam persekutuan kasih dengan Allah dan sesama, menjadi seperti Yesus. Nah, dengan kekudusan, para legioner memancarkan kemuliaan Allah. Dan pada akhirnya ikut ambil bagian dalam kemuliaan abadi di surga. Itu hubungan antara visi dan tujuan. Tujuan adalah kemuliaan Allah, visi adalah kekudusan. Dengan kekudusan, para legioner memancarkan kemuliaan Allah, dan pada akhirnya, dengan kekudusan itu, para legioner ikut ambil bagian dalam kemuliaan Allah di surga kelak. Mari kita memandang ke arah Maria. Selama hidupnya di dunia, Maria itu kudus, tanpa noda dosa. Seluruh hidupnya terintegrasi dalam relasinya dengan Allah, dalam anaknya. Tidak ada bagian dari dirinya yang berada di luar relasi dengan Allah. Karena itu, tidak ada dosa. Kekudusan Maria tidak bersumber dari dirinya sendiri, tetapi dari rahmat Allah. Malaikat menyapa dia sebagai yang dikaruniai. Malaikat mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
rahmat Allah ini tanggapi dengan memberikan seluruh dirinya kepada Tuhan dan kepada misi yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan begitu, Maria tidak hanya menjadi ibu Yesus, tapi juga menjadi serupa dengan Yesus. Maria memancarkan kemuliaan Allah, dan pada akhirnya diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Itu visi. Jadi tujuan Legio Maria adalah kemuliaan Allah, visinya menjadi kudus. Sekarang misi. Apa itu misi Legio Maria? Apa yang dimaksudkan dengan misi? Mari kita kembali ke teks. Buku Pegangan halaman 12, paragraf pertama, baris pertama, menyebutkan tujuan Legio Maria adalah kemuliaan Allah melalui kekudusan para anggotanya yang dikembangkan dengan doa dan kerjasama aktif di bawah bimbingan gereja dalam karya Maria dan gereja untuk meremukkan kepala ural dan meluaskan kerajaan Kristus. Kita fokus pada frase ini. Yang dikembangkan dengan doa dan kerjasama aktif di bawah bimbingan gereja dalam karya Maria dan gereja untuk meremukkan kepala ular dan meluaskan kerajaan Kristus. Saya cenderung menyebut kutipan di atas sebagai misi Legio Maria. Apa itu misi? Misi yang saya maksudkan di sini adalah apa yang Legio Maria lakukan untuk mencapai visi. Dan kemudian sampai pada tujuan. Apa yang dilakukan oleh para legioner untuk menjadi kudus? Atau untuk mengembangkan kekudusan? Jawabannya, pertama, berdoa, lalu yang kedua, kerjasama aktif. Nah, kedua hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan kekudusan dasaria yang sudah kita terima dalam sakramen pembaptisan. Setiap kita dipanggil untuk mencapai kematangan dalam Kristus. Nah, kita lihat yang pertama, doa. Dalam doa, kita menjalin relasi dengan Allah. Kita mengenal macam-macam doa. Baik devosional, seperti rosario, jalan salib, novena, litani, tesera, dan seterusnya. Maupun doa-doa liturgis, perayaan Ekaristi, ibadat harian, dan lain-lain. Semuanya ini merupakan sarana untuk mengembangkan kekudusan yang sudah kita terima dalam pembaptisan. Memang kekudusan itu bukan hasil usaha manusia, melainkan karya Roh Kudus. Doa yang tadi kita sebutkan itu menjadi seperti pintu masuk untuk membiarkan Roh Kudus bekerja. Semakin mendalam relasi yang kita bangun dengan Tuhan dalam doa, semakin kita hidup dalam persekutuan dengan Dia, dan semakin kita berada dalam kekudusannya. Lalu yang kedua, kerjasama aktif. Kerjasama aktif di sini tentu saja dimaksudkan sebagai kerasulan. Legio Maria memandang kerasulan sebagai salah satu jalan untuk mengembangkan kekudusan. Mengapa? Karena dalam Legio Maria, dalam kerasulan, Legio Maria mewarisi terutama semangat Bunda Maria sendiri yang menjadi semangat Legio Maria. Dalam kerasulan, Legio Maria menjalankan tugas-tugasnya dengan semangat Bunda Maria. Yang dapat kita temukan pada pembahasan berikutnya nanti, bulan depan, yaitu di bab ketiga. Juga, dalam kerasulan, kita mengembangkan semangat-semangat pelayanan seorang legioner yang nanti kita temukan dalam bab 4. Yang juga akan dibahas bulan depan. Sehingga buku pegangan merasa bahwa kerasulan
menjadi salah satu sarana yang dapat dipakai untuk mengembangkan kekudusan. Singkat kata, kalau tujuan Legio Maria adalah kemuliaan Allah, visi Legio Maria adalah menjadi kudus atau kekudusan. Melalui kekudusan itu, para legioner memancarkan kemuliaan Allah. Melalui kekudusan, para legioner pada saatnya nanti akan diperkenankan ikut ambil bagian dalam kemuliaan Allah itu. Kekudusan ini perlu dikembangkan. Dan misi Legio Maria mengembangkan kekudusan itu. Dikembangkan dalam dua hal, yaitu dalam doa, lalu yang kedua, dalam kerjasama aktif. Kerjasama yang aktif itu merujuk kepada kerasulan. Kita lihat kalimat selanjutnya. Di bawah bimbingan gereja, dalam karya Maria dan gereja untuk meremukkan kepala ular dan meluaskan kerajaan Kristus. Nah, kalimat ini kemudian mendeskripsikan misi khas dari Legio Maria. Misinya tadi doa dan kerjasama aktif atau kerasulan. Misi ini diberi warna yang khas, warna eklesiologis dan warna mariologis. Artinya, doa dan kerjasama aktif itu atau doa dan kerasulan itu dipandang sebagai karya gereja dan pada saat yang sama dipandang sebagai karya Maria. Maka para legioner dalam berdoa dan juga dalam berasul menempatkan Maria sebagai model. Bahkan kerasulan Legio Maria dipahami sebagai ikut ambil bagian dalam tugas keibuan Maria. Itulah yang kemudian menjadi salah satu unsur khas dari Legio Maria. Legio Maria memandang kegiatan kerasulannya sebagai suatu bentuk ikut ambil bagian dalam tugas keibuan Maria atas umat manusia. Hal ini nanti pada saatnya akan kita bahas pada pendalaman terkait dengan kerasulan dan juga terkait dengan kerangka dasar bakti legio kepada Maria. Mungkin untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi ada 3 hal yang saya kemukakan terkait dengan bab 2 ini. Pertama, terkait dengan tujuan Legio Maria. Tujuannya adalah kemuliaan Allah. Lalu yang kedua, terkait dengan visi Legio Maria. Visinya menjadi kudus. Lalu yang ketiga, terkait dengan misi Legio Maria, yaitu mengembangkan kekudusan melalui 2 hal, doa dan kerjasama aktif. Dan doa dan kerjasama aktif ini diberi warna mariologis. Artinya, dalam doa itu, para legioner melibatkan Maria atau berdoa dengan corak dan ciri khas Marial. Lalu dalam karya kerasulan itu, para legioner memahami diri sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam tugas keibuan Maria bagi umat manusia. Kita bisa memperdalam apa yang saya sampaikan dalam diskusi. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Romo Goris untuk pemaparannya. Cukup menarik setelah pada webinar bulan lalu kita belajar tentang nama dan asal Legio Maria. Sore hari ini kita belajar dari Romo Goris tentang tujuan Legio Maria. Tadi Romo Goris sudah menyampaikan 3 poin penting
yang telah dipaparkan Romo Boris, yaitu tujuan, yaitu demi kemuliaan Allah, kemudian visinya itu menjadikan kudus, dan misinya melalui doa dan kerjasama aktif dengan warna mariologis. Terima kasih Romo. Sekarang kita buka kesempatan untuk para legioner yang akan bertanya atau apa ingin disampaikan pada Romo, silahkan. Kita masih punya banyak cukup waktu untuk sore hari ini. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Boleh. Silahkan, dari mana? Memperkenalkan Oke. diri ya, tolong memperkenalkan diri Wah, dari dari mana? Semarang, Oh dari ya, Semarang. Nggih. Romo Tirta. Silahkan Nggih, Romo nggih, Tirta. nggih. Nggih. Pertama dua hal. Yang pertama adalah pengajaran Pater Goris sangat jelas sudah. Nah, pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan dua hal. Pertama adalah kenapa doa untuk mohon beatifikasi hamba Allah Prangdav dihapus, kenapa? Ini kenapa? Ya ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah setiap kali ada meeting di Regia mau di mana-mana di Semarang ini selalu pertama ada tanda salib, ya. Kemudian jelas kalau di buku masih ada, tapi selalu ada setelah ada bacaan rohani diawali tanda salib, selesai itu tanda salib lagi. Kemudian ketika saya mau memberikan Alekesius itu saya disambung lagi dengan tanda salib lagi oleh itu para anggota legio. Ya itu heran, selalu gini selalu kenapa? Nah, padahal sini hanya dua kali. Pertama kemudian penutup. Nah ini terima kasih ini. Terima kasih. Terima kasih Romo Tirta. Langsung dijawab Romo Ya. Goris ya. Silahkan Romo. Iya boleh. Selamat sore Romo Tirta ya. Terima kasih sudah ikut berdiskusi pada malam ini ya. Pertama terkait dengan doa memohon beatifikasi hamba Allah Prangdav. Kemarin kami rapat di Senatus masih didaraskan ya. Masih didaraskan. Oh gitu, terima kasih. Lalu kemudian terkait dengan tanda salib. Ini sebetulnya kita ini Romo rapat doa dipenggal-penggal gitu. Ya. Jadi untuk menyelesaikan salah satu bagian dari doa kita tutup dengan tanda salib. Lalu kemudian lanjutkan pembicaraan. Lalu mulai lagi doa, tanda salib lagi. Lalu selesai lagi tutup lagi dengan tanda salib, lanjutkan rapat lagi. Begitu. Jadi doa Tessera ini seperti didaraskan di memenggal rapat dia, memenggal rapat. Ya, sehingga bagiannya ketika tiba di satu bagian kita selalu mengawali tanda salib dan mengakhiri tanda salib, lalu dilanjutkan rapat. Lalu masuk lagi ke bagian berikutnya dari Tessera itu, mengawali lagi dengan tanda salib, menutup lagi dengan tanda salib, dilanjutkan lagi rapat. Kurang lebih begitu, Romo. Sederhananya begitu. Ya, kita mengakhiri mengawali dan mengakhiri salah satu bagian dari Tessera dengan tanda salib, lalu rapat lagi, lalu stop lagi rapatnya, mulai lagi dengan bagian berikutnya dengan doa itu terus ya, itu Romo, itu maksudnya kurang lebih. Mungkin bisa ditambahkan nanti sama Ibu Mur atau sama perwira yang lain, silakan.
Baik, terima kasih Romo Goris. Dari Bu Mur, Senatus atau perwira Senatus lainnya akan menambahkan pertanyaan menjawab pertanyaan dari Romo Tirta. Terima kasih, Bu Sri. Saya mungkin cuma menambahkan tentang doa ya. Jadi mungkin yang ditanyakan Romo terkait dengan pencetakan Romo, jadi tata kelola. Kami memang menerima dari perwira sebelumnya dan instruksi dari konsilium bahwa untuk doa beatifikasi itu memang bukannya dipenggal, tapi cetakannya terpisah seperti itu. Jadi kami punya untuk sendiri seperti itu. Jadi Tesera sendiri, kemudian doa beatifikasi ada sendiri seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya. Semoga sudah cukup ya Romo Tirta penjelasan dari Iya. Romo Goris dan Bu Mur. Iya. Terima kasih Romo Tirta. Silakan yang lainnya. Mungkin dari Ibu Kami Murni dari dulu. Semarang. Ya, silakan Oh iya, memperkenalkan diri. Oh, dari Semarang ya. Silakan. Ya. Masih di mute. Masih di Saya mute, Pak dari Julahir. Marcelinus dari Kuria Immaculata mau tanya. Tadi memang tujuannya adalah untuk memuliakan Allah, kemudian untuk menguduskan tubuhnya, kemudian untuk bagaimana dengan kerjasama aktif serta melakukan tugas-tugas. Dan ingin saya tanyakan bagaimana cara atau yang dialami Romo pengalaman selama ini untuk itu bagaimana bisa bekerja sama dengan baik, lalu kita melakukan tugas-tugas itu juga supaya bisa memantarkan itu ada kelemahan-kelemahan di dalam diri kita masing-masing ya. Hanya untuk mencapai tujuan itu tidak tercapai atau susah untuk mencapai. Nah, ini trik-trik yang bisa dilakukan agar kita bisa ya mencapai tujuan, semakin mendekat ke tujuannya itu trik-trik yang dialami atau pengalaman, karena kita kan juga harus mengalahkan dosa, meremukkan kepala ular. Nah, itu kan dari sisi kita itu banyak kelemahan-kelemahan juga, meskipun dengan doa, dengan ini, tapi juga dalam kehidupan menggereja atau melayani, ya kita fokus mau meladan Maria, tetapi dalam realitas kehidupan kita juga kadang tidak mudah hal itu. Hanya karena rahmat Allah tadi diungkapkan begitu oleh Romo untuk bisa mencapai itu. Lalu bagaimana untuk saya menanyakan pengalaman Romo dalam mengalahkan kepala ular atau kepala ular sehingga kita bisa semakin kudus untuk menjalankan kerasulan kita. Trik-trik yang bisa kecuali dengan doa, dengan tapi kan penguasaan diri itu yang juga harus terpancar dalam hidup kita. Trik-triknya yang Romo alami selama ini bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Romo ditanggapi. Baik ya. Terima kasih Pak Marcelinus ya. Pertama-tama seperti yang tadi saya sampaikan ya, manusia pada dasarnya tidak bisa menguduskan dirinya sendiri. Pengudusan itu adalah anugerah rahmat Allah. Yang dibutuhkan dari manusia adalah undangan untuk membuka diri pada rahmat itu. Manusia perlu menanggapi rahmat itu ya, dengan upayanya juga. Salah satu hal tadi yang sudah disampaikan, terutama dengan menjalin relasi dengan Tuhan sendiri, yaitu dalam doa.
Kita ingat bahwa ketika Maria pergi mengunjungi Elizabeth, tentu saja dia tidak mempelajari teknik-teknik komunikasi, tidak juga punya trik-trik tertentu. Yang pasti bahwa dia membawa Yesus. Yesus inilah yang hidup dalam dirinya. Yesus ini yang hidup dalam dirinya, yang mempengaruhi ekspresi luaran dia ketika dia berjumpa dengan orang lain, ketika berjumpa dengan Elizabeth. Nah, barangkali hal pertama yang perlu kita upayakan adalah terjalinnya relasi yang mendalam dengan Kristus, dan Kristus itulah yang hidup dalam diri kita, dan Kristus itu yang kita bawa dalam mengorganisir legio maupun dalam menjalankan karya kerasulan. Dengan sendirinya, persatuan dengan Kristus itu akan mengubah kita. Kalau kita lihat di buku pegangan Legio Maria, buku pegangan dengan jelas misalnya mengatakan bahwa prinsip Legio Maria cuma satu, yaitu Maria. Bukan Maria dan kerasulan, bukan. Artinya apa? Buku pegangan mau mengatakan begini, sejauh kamu mencintai Bunda Maria, sejauh kamu punya hati untuk Bunda Maria, maka kamu bakalan ikut membantu dia dalam tugasnya sebagai mama. Kalau kamu mencintai Maria, maka kamu akan ikut dengan sendirinya dalam tugasnya sebagai mama. Dan kalau kamu mencintai Maria, berarti kamu akan melakukan tugasmu atau tugas kerasulan itu seperti Maria melakukannya. Dan kalau kamu melakukannya seperti Maria melakukannya, berarti kamu bakalan menemukan dalam diri orang yang kamu melayani pribadi Kristus sendiri. Jadi itu prinsip itu ada di yang kita baca setiap bulan itu di di instruksi tetap. Ya. Instruksi tetap itu artinya berusaha menemukan Kristus dalam diri orang yang kita layani, lalu kemudian juga berusaha untuk melayani sebagaimana Maria melayani. Ya. Itu pengalaman saya, Pak Marcelinus. Ya. Karena semangat kita sebetulnya, semangat Legio Maria itu semangat Maria, tapi kita tidak mungkin meniru semangat Maria kalau kita tidak mencintai dia. Kalau kita tidak mencintai Maria, kita tidak bakal mau meniru semangatnya. Ya. Kemudian, kita tidak bakal mencintai Maria kalau kita tidak mencintai Yesus. Maka, kalau kita lihat, alasan kita mencintai Maria adalah karena cinta kita kepada Yesus. Kepentingan kita dengan Maria adalah kepentingan kita dengan Yesus. Kalau kita lihat Montfort sendiri yang menjadi guru Legio Maria, memang orang cenderung untuk melihat Montfort pertama-tama dari sudut kedekatannya dengan Maria. Tapi jangan keliru. Sebelum sampai kepada Maria, Montfort ini adalah seorang yang sangat mencintai Yesus Kristus. Yang dia pandang sebagai kebijaksanaan abadi yang menjelma menjadi manusia. Karena kecintanya pada Yesus itu, dia lalu mendekati Maria sebagai sarana untuk menjadi semakin dekat dengan Yesus dan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Jadi saran saya secara praktis, menaruh Yesus dalam hati kita, lalu Yesus itulah yang kita bawa dalam perjumpaan dengan sesama, baik di lingkungan Legio Maria maupun dalam karya kerasulan. Dan kita membawa Yesus dalam semangat Maria. Sebagaimana Maria yang membawa Yesus dalam rahimnya ketika dia berjumpa dengan Elizabeth. Sehingga perjumpaan itu menjadi perjumpaan yang mendatangkan sukacita. Karena dia tidak membawa hal-hal lain selain membawa Kristus. Ketika orang selalu membawa Kristus dalam hati, berarti dia akan mendatangkan sukacita. Kita telah menerima Yesus itu dalam Ekaristi misalnya. Romo mengatakan, pergilah, misa sudah selesai. Artinya kita diutus untuk seperti Maria membawa Kristus kepada sesama. Itu secara sederhananya. Terima kasih Romo untuk tanggapannya.
Semoga sudah cukup ya bagi Pak Juwahir. Cukup, terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan Saudari Anas Trilan ya, dari Timika ya kalau nggak salah. Apa Dari Nabire? Nabire. Oh, Nabire. Silakan. Ya. Selamat malam Romo, legioner semua selamat malam. Romo, ada Malam. dua hal yang menjadi sebenarnya bukan pertanyaan tapi ini menjadi salah satu keluh kesah kami di sini, saya pribadi. Jadi yang pertama terkait 3 hal yang Romo sampaikan tujuan, visi, dan misi ini. Apakah ini bisa menjadi dasar ketika kami dalam merekrut anggota legioner? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya atau teman-teman yang lain sudah melanggar tujuan, visi dan misi dari Legio Maria itu sendiri, dalam hal ini kita jatuh dalam dosa, itu apakah kita harus keluar dari anggota legioner atau kita cukup dengan mengaku dosa kepada Romo yang ada di paroki, atau ada hal lain yang harus kita lakukan? Itu Romo. Terima kasih. Silakan Romo. Baik, terima kasih Saudari Anas ya. Hebat sekali dari Nabire ini. Ya. Bersemangat. Ya. Luar biasa. Ya, prakuria ya. Mantap ya. Nah, yang mulai dari pertanyaan terakhir Saudari Anas ya. Yang pasti tidak ada legioner yang sempurna. Juga dalam menghayati dan menerjemahkan buku pegangan. Juga dalam menerapkan sistem. Tidak ada yang sempurna. Bayangkan kalau kita semua dituntut harus 100% seperti buku pegangan, bubar Legio Maria Anas. Kalau setiap melakukan kekeliruan harus mundur. Tidak sesuai dengan tujuan, visi dan misi. Wah, tidak bisa maju lagi nanti kuliah di Nabire itu ya. Bubar jadinya ya. Karena Anas ini pasti bukan orang sempurna. Nah, lalu yang kedua, dalam merekrut ya. Dari pengalaman saya, seringkali orang itu tidak tertarik dengan penjelasan. Orang lebih tersentuh dengan hidup. Ya, karena hidup itu bahasa yang sangat universal. Ketika hidup kita memancarkan kemuliaan Allah, pancaran itu menarik orang untuk mau bergabung. Ya. Tadi saya katakan bahwa kemuliaan Allah itu menjadi tujuan Legio Maria. Dan kita tidak bisa menambah kemuliaan Allah. Kita hanya bisa memancarkannya. Ya. Jadi kita sendiri memandang ke arah kemuliaan Allah. Misalnya kita memandang kemuliaan Allah saja membuat wajah Saudari Anas bersinar-sinar. Wajah yang bersinar itulah yang menarik orang untuk bergabung. Tapi kalau kita tidak mau memandang sinar kemuliaan Allah, maka kita akan merengut terus bagaimana anggota baru bisa masuk. Kalau kita merengut terus. Lalu kalau kita berhadapan dengan tugas, kita hanya melihat kesulitan dan tantangannya, tidak melihat kemuliaan Allah di balik kesulitan itu. Maka sendirinya kita tidak bakal maju. Artinya makanya tadi dikatakan, makanya tujuan ini ditaruh di bab kedua. Pandangan ke arah kemuliaan Allah ini harus berada di pandangan pertama kita sebagai legioner. Ya, sebelum dilantik menjadi perwira, pandanglah kemuliaan Allah itu. Sebelum berangkat menjalankan tugas, pandanglah kemuliaan Allah itu. Ya. Seperti tadi Yesus, ya, ketika dia memandang ke Yerusalem, dia melihat salib dan penderitaan. Tapi pandangannya tembus batas ke arah kebangkitan. Pandangannya akan kebangkitan mengubah dia. Dan membuat ketiga murid itu tidak ingin pulang. Karena begitu menakjubkan apa yang mereka lihat pada Yesus. Ya. Menakjubkan memandang kemuliaannya. Nah, kita dipanggil untuk menjadi menarik kayak gitu ya. Bagaimana kita sebagai legioner menarik oleh karena kita memandang ke arah kemuliaan Allah itu. Lalu dalam tugas-tugas dan kerasulan kita memancarkan kemuliaan Allah itu. Itu yang menarik. Bukan pertama-tama
pada cara kita mendeskripsikan apa itu Legio Maria, pada cara kita mempresentasikan dengan PowerPoint dan seterusnya. Bukan pertama-tama itu ya. Kemuliaan Allah terpancar tidak pertama-tama melalui kata-kata, tapi pertama-tama melalui hidup, melalui kesaksian hidup, melalui karya pelayanan kita. Usahakanlah dalam hidup ini kita menjadi seperti Yesus ya, yang memancarkan kemuliaan Allah itu. Meskipun di hadapan kita ada kesulitan, ada tantangan, usahakan di rapat orang memandang itu, apalagi sebagai perwira. Jangan merengut terus duduk sebagai perwira di hadapan peserta rapat ya. Ya. Usahakan agar pulang rapat ya, para anggota ya merasa gembira ya, menemukan baja optimis. Tadi saya bilang ya, tatapan akan kemuliaan Allah itu membuat kita optimis, membuat kita bersemangat, membuat kita bergairah. Pun ketika kita tahu ada kesulitan, ya, ada masalah, dan seterusnya. Terima kasih Romo. Semoga ini ya memberikan pencerahan bagi saudari Anas ya, dan bagi kita semua sebenarnya penjelasan Romo garis-barisannya. Silakan yang lain lagi, kita masih ada sedikit waktu. Selamat malam. Mungkin ya. Oh ya, selamat malam. Silakan. Dari mana ini? Dari Timika. Oh ya, silakan. Selamat malam, mohon jam satu nanti ya. Ini dari Timika dulu ya. Iya, selamat malam Romo, dengan para legionnaire minta maaf ya, saya agak terlambat tadi mengikuti penjelasan dari Romo, tetapi yang saya ambil kutipnya di situ kan kita pada malam ini membahas tentang bab 2 ya, pada buku pegangan Legio Maria. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Romo, bisa memberikan penjelasan tentang paragraf kedua, pada bab kedua yang tentang judul Legio Maria, di paragraf kedua yang di bawah seperti Romo, di situ mengatakan bahwa para legioner tidak akan pernah terlibat dalam pelayanan apapun di sebuah paroki tanpa seizin pastor paroki atau ordinaris. Nah, yang saya tanyakan, saya kurang mengerti tentang pelayanan apapun, maksudnya apa pelayanan apa yang harus kita minta izin dari Romo atau pastor setempat untuk kegiatan apa begitu. Karena saya tahu selama saya masuk di Legio Maria itu tahun 2002, 2001 itu kita berjalan sendiri. Kita berjalan memang kalau ada pastor yang memang mengetahui kita bahwa Legio Maria di situ, kita hanya sekedar minta izin kalau kita mengadakan doa atau kunjungan dari para legioner yang lain untuk di kita punya paroki, maksudnya gitu. Tapi yang lain tidak ada begitu. Jadi saya minta penjelasan tentang itu. Apa pelayanan apa yang memang kita harus meminta kepada Romo atau pastor setempat. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Romo. Baik, ya Saudari Melania ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus sekali ya Saudari Melania. Nah, paragraf kedua itu harus dimengerti dan dibaca dalam terang paragraf yang pertama. Ya. Dikatakan bahwa di paragraf pertama ya, dikembangkan dengan doa dan kerjasama aktif di baba bimbingan gereja. Dalam karya Maria dan gereja. Nah, perlu kita ingat bahwa kerasulan kita adalah partisipasi dalam tugas kerasulan gereja. Siapa itu gereja? Kita ini. Nah, karena itu kerasulan kita tidak terlepas dari kerasulan gereja. Kalau Legio Maria itu ada di paroki, maka kerasulan Legio Maria itu bagian dari kerasulan gereja itu. Maka pemimpin paroki, yaitu pastor paroki, mestinya tahu apa yang dibuat oleh Legio Maria.
Nah, makanya perlu sekarang direkomendasi di konfernas kita yang terakhir ini, salah satu poinnya meningkatkan komunikasi, mengintensifkan komunikasi dengan romo paroki. Karena kerasulan kita tidak ada di luar gereja. Kerasulan kita adalah bagian dari kerasulan gereja. Dan yang bertanggung jawab untuk reksa karya kerasulan dalam suatu paroki adalah romo parokinya. Ya, sehingga memang mestinya dia tahu apa yang kita lakukan. Ini tugas kita semua nanti ya, Saudari Melania dan saudara-saudari semua, untuk kemudian membaharui dan meningkatkan komunikasi kita dengan romo paroki. Ya, paling tidak ada perjumpaan rutin dengan romo paroki. Ya. Memang kan sebaiknya idealnya memang dia sebagai pemimpin rohani ya, sehingga dia menandatangani laporan-laporan kita ya. Artinya sebelum menandatangannya dia mesti tahu ya, apa yang menjadi karya kerasulan kita di paroki itu, sehingga kita tidak berada di luar paroki ya. Kita berada di dalam paroki ya. Jadi lagi pula nanti di bagian lain dari buku pegangan dikatakan bahwa kita membantu romo paroki ya, dalam arti mendekatkan imam ke umat ya, lalu kemudian mendekatkan umat ke imam. Ya, ini tantangannya, Saudari Melania ya. Siap, Pak Romo. Ada satu lagi, memang selama kami di paroki khususnya di Timika, tetapi kami di paroki Mapurjaya. Jadi ada satu kecamatan yang kami tinggal di sini, kecamatan yang jauh dari, agak sedikit jauh dari kota, dari Katedral Tiga Raja. Nah, di sini kebetulan waktu kemarin, karena saya pendekatan juga dari pastor paroki, nah baru pertama kali kita buat kegiatan perarakan Bunda Maria, sehingga terbentuklah satu presidium baru di tempat kami, tapi agak kampung lagi. Jadi kayak stasi begitu. Kalau kami di pusat paroki, di situ satu stasi. Nah, di situ terbentuk dengan adanya kegiatan kami, dan saya itu sangat berterima kasih sama pastor paroki karena selama sudah beberapa tahun ini tidak pernah adakan kayak gitu. Jadi pastor paroki yang baru ini, Pastor Gusti, beliau sangat intinya mendukung bahwa itu positif. Selama ini belum ada kegiatan seperti ini. Saya memberikan tanggung jawab untuk Ibu, apakah bisa berhasil melakukan perarakan Bunda Maria ini. Dilihat ternyata sangat antusias dari kampung ke kampung, dari stasi ke stasi. Ternyata semua berjalan dengan baik berkat Bunda Maria. Nah, itulah terbentuk satu presidium. Nah, saya mau bertanya ke Romo, saya ini kan mau membentuk satu presidium lagi, tetapi itu kaum Bapak. Yang saya lihat dari buku pegangan, ada di bab 13. Jadi itu memang butuh proses sih, karena memang kenapa Pak Frater, tujuan dari kita Legio Maria itu kan memberikan kita memperbanyak prajurit Bunda Maria di mana-mana. Jadi orang mengetahui kita sebagai prajuritnya Bunda Maria. Selalu saya banggakan itu terhadap mereka di Papua sini, khususnya mereka yang di pedalaman, karena mereka kurang begitu ini terhadap Bunda Maria. Paling saja ke Tuhan Yesus berdoanya, tetapi saya lebih ke mereka karena saya merasa bahwa saya prajurit Bunda Maria, dan saya beritahukan bahwa apapun yang kalian lakukan itu pasti Bunda membantu gitu. Apakah Romo ini tujuannya? Apakah ini juga termasuk dalam tujuan kita Legio Maria begitu? Jadi mungkin bisa memberikan penjelasan biar saya bisa memberitahukan kepada mereka begitu. Jadi satu lagi Pak Romo yang menyangkut tadi yang kaum Bapak ini. Karena kenapa saya mau bikin bentuk kaum Bapak? Karena memang ada berapa saya pelajari yang saya mau bentuk-bentuk itu, mereka berpikir begini, kenapa di situ cuma ada ibu-ibu, identiknya di ibu-ibu. Jadi bapak-bapak ini merasa kayak tidak enak begitu katanya. Termasuk suami saya juga, Legio Maria. Dia juga termasuk anggota Legio Maria. Jadi ada bapak-bapak lagi yang lain begitu, tapi ada sudah mengundurkan diri. Cuma hanya satu-satunya bapak saya, suaminya saya saja yang masih ikut sampai sekarang. Karena mereka lihat itu tadi ibu-ibu, makanya saya inisiatif untuk membentuk para legioner, tapi ya untuk bapak-bapak, kaum bapak. Apakah itu bisa Kak Romo? Atau bagaimana? Minta penjelasannya Romo. Ya, pasti.
Gimana Bu Sri, langsung dijawabkan? Silakan Romo. Oh ya, baik. Ya, Terima langsung kasih dijawab ya. saja Romo. Baik, terima kasih Bu Sri, Saudari Melani ya. Propisiat untuk presidium yang baru itu ya. Jadi propisiat juga untuk kerjasama yang bagus dengan Romo. Yes, Lalu kemudian hebat, saya mengapresiasi semangatmu ya untuk menambah prajurit Maria ya. Tadi saya menjelaskan begini, Saudari Melania. Tujuan akhir itu yang pandangan kita itu terarah ke kemuliaan Allah. Karena terarah kepada kemuliaan Allah, maka kita ingin agar diri kita itu kudus, supaya kemuliaan Allah itu terpancar. Nah, kita ingin agar semakin banyak orang menjadi kudus. Salah satunya ya dengan keterlibatan dalam Legio Maria. Jadi ya perekrutan anggota itu masih sejalan dengan tujuan akhir itu, yaitu kemuliaan Allah. Ya. Ketika semakin banyak orang terlibat dalam kerasulan Legio Maria, karena visi kita itu menjadi kudus, ya, maka kemuliaan Allah itu semakin terpancar. Seperti tadi itu, ketika Saudari Melania mengatakan, bapak-bapak melihat kami ibu-ibu bersemangat, bersukacita, ya, dalam rapat dan juga dalam kerasulan, maka mereka tertarik untuk membentuk presidium bapak-bapak. Itulah bagian dari memancarkan kemuliaan Allah itu. Ya. Padahal Saudari Melania tidak berceramah atau berbicara tentang Legio Maria. Tapi Saudari Melania dan teman-teman memberi kesaksian. Kesaksian itu seperti memantulkan sinar, memantulkan kemuliaan, ya, memantulkan kebaikan. Itu yang biasanya memikat orang. Ya. Silakan saja ditanggapi ya, itu semangat itu harus segera ditanggapi ya, sehingga bisa terbentuk ya presidium tadi ya, presidium bapak-bapak. Ya. Selamat ya melanjutkannya, Tuhan berkati. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo, terima kasih Saudari Melania, semoga sudah cukup ya. Dan karena waktu kita sudah sampai jam 7, ini harusnya tadi jam 7:05 kita selesai, maka kita tutup diskusi pada sore hari ini. Dan sebagai kata penutup, tadi kita telah belajar dari yang disampaikan oleh Romo Goris, bahwa tujuan Legio Maria adalah demi kemuliaan Allah, dengan visinya menjadi kudus, mengkuduskan, menjadi kudus bagi diri sendiri juga bagi sesama, dan misinya melalui doa dan kerjasama secara aktif. Tadi satu hal yang penting yang disampaikan oleh Romo adalah sebagai legioner, sebelum bertugas kita memandang kemuliaan Allah. Kemudian dalam tugasnya kita berusaha untuk memancarkan kemuliaan Allah itu sendiri, tidak dalam kata-kata, tetapi melalui hidup dan pelayanan kita sehari-hari sebagai legioner. Terima kasih sekali lagi Romo. Semoga ini menjadi bekal bagi kita untuk menjadi legioner yang baik ke depannya. Nanti kita berjumpa lagi pada webinar ketiga untuk semangat legioner. Saya kembalikan kepada MC. Terus sekali lagi terima kasih Romo, juga para peserta yang sudah memberikan respon dan komentar pada paparan yang disampaikan oleh Romo. Terima kasih. Terima kasih buat Romo dan Bu Sri. Sebelum kita tutup, kita foto bersama ya. Silakan layarnya, kameranya dibuka. Gantan itu. Tim IT-nya udah ready. Kita foto 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Kita tutup pertemuan malam ini dengan doa bersama dan nanti minta berkat dari Romo. Dari Romo ya Romo. Kita berdoa bersama. Siap. Kita berdoa bersama. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Kami sudah belajar bersama pada malam hari ini. Pelajaran hari ini kami tutup dan bantu kami untuk bisa menjadi legioner yang mampu memandang dan memancarkan kemuliaan Allah, membawa Yesus kepada sesama.
Lindungilah dan berkatilah kami selalu. Mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga berkat Tuhan Santa Peran Maria, saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sehat selalu. Oh, selamat malam. Terima kasih para legioner. Iya, iya, saya nggak Selamat tahu. malam. Terima kasih. Selamat malam. Semuanya. Malam. Alhamdulillah. Iya. Tuh, Papi. Bye-bye. 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 Terima kasih. Iya. Terima kasih. Selamat malam. Sampai bertemu bulan Selamat depan malam. ya. Terima kasih Legioner. Sabtu tak balik ya. Semua. Terima kasih. Terima kasih. kasih Rena. Habis. Waktunya mestinya nambah sedikit tuh. Kita terlambat masuk. Iya, terlambat masuk karena diganti. Setelah aja deh. Bahasanya.